Di mana kira-kira target yang akan dikejar oleh market ketika misalkan ini terjadi kenaikan begitu ya? Menurut teman-teman, di mana kira-kira harga akan menuju? Ya, kalau ini mampu di break, area ini mampu di break, ya, kalau ini mampu di break, maka kemungkinan supply inilah yang akan dikejar. Ya, karena saya melihat ini sebagai swap zone. Anda bisa menggunakan konfirmasi PA di sini. Lihat reaksi harga, kita bisa melakukan sell di sini, cari peluang sell di 140.000 ya, 140.000. Ini lokasi menurut saya the best. Kita bisa cari peluang sell nanti di sini kalau ada reaksi harga. Kita tidak tahu apakah nanti kedatangan harga seperti apa. Kalau ternyata naiknya compression kita bisa hold, tapi kalau ternyata membuat satu base baru dekat area 140.000, maka harusnya base terdekat menjadi satu target kita untuk melakukan take profit. Oke. Halo, selamat pagi sobat trader, dengan saya Hendra, founder Price Action Warrior. Hari ini ya, pagi ini kita akan bahas satu mapping dari pair GBP/JPY yang menurut saya sangat menarik ya. Ini adalah lanjutan dari mapping yang sebelumnya saya share di beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di pair GBP/JPY juga. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa saya akan cari peluang sell di angka psikologis 140.000 ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi dari plan dari pair GBP/JPY, teman-teman bisa lihat dari video sebelumnya. Di mana kira-kira target yang akan dikejar oleh market ketika misalkan ini terjadi kenaikan begitu ya? Menurut teman-teman, di mana kira-kira harga akan menuju? Ya, kalau ini mampu di break, area ini mampu di break, ya, kalau ini mampu di break, maka kemungkinan supply inilah yang akan dikejar. Ya, karena saya melihat ini sebagai swap zone. Anda bisa menggunakan konfirmasi PA di sini. Lihat reaksi harga, kita bisa melakukan sell di sini, cari peluang sell di 140.000 ya, 140.000. Ini lokasi menurut saya the best. Kita bisa cari peluang sell nanti di sini kalau ada reaksi harga. Kita tidak tahu apakah nanti kedatangan harga seperti apa. Kalau ternyata naiknya compression kita bisa hold, tapi kalau ternyata membuat satu base baru dekat area 140.000, maka harusnya base terdekat menjadi satu target kita untuk melakukan take profit. Oke, teman-teman mungkin sudah lihat tadi video sebelumnya bagaimana angka psikologis 140.000 menjadi satu level yang krusial sekali untuk mencari peluang sell. Nah, apa yang terjadi dengan pair GBP/JPY? Oke, nah mari kita lihat dari pergerakan di time frame yang lebih kecil ya. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi ya, sebelumnya kita sudah melihat bahwa saat saya melakukan analisa harga masih berada di level ini ya teman-teman ya. Tapi kemudian harga bergerak sangat signifikan rally ya. Dan kita melihat bahwa terjadi satu kenaikan yang lumayan besar di mana harga terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low ya, higher high, higher low, kemudian higher high. Kalau Anda melihat tren yang terjadi di pair GBP/JPY, Anda bisa memperkirakan sebenarnya saya sedang melakukan counter trend. Ya, tepat sekali, saya melakukan counter trend di level ini. Bahkan saya sempat melakukan entry dan saya sempat rekam ya, bagaimana perjalanan saya melakukan entry di 140.000. Ya, teman-teman bisa lihat dari video berikut.
Oke, saya sudah melakukan close di harga di 139 lebih kurang di 180 ya, tepatnya di sini ya. Tidak sampai di zona yang saya mau melakukan TP ya, tapi kemudian saya melakukan exit lebih cepat ya, sebelum menyentuh dari flag yang terjadi. Nah, mengapa demikian? Oke, sekarang mari kita lihat apa yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk melakukan exit ya. Dalam satu analisa pergerakan market ya, seringkali para pemula bisa melakukan entry akan tetapi bingung untuk melakukan exit ya, bingung untuk melakukan take profit. Dan bahkan seringkali ketika ketika kita sudah mendapatkan profit gitu ya, kemudian harga berbalik arah dan kemudian yang celakanya malah menyentuh stop loss. Nah, kita tidak mau kejadian-kejadian seperti ini terjadi. Nah, kalau Anda melihat dari mapping yang saya share di sini, ya kalau kita lihat dari chart di pair GBP/JPY, bahwa area daripada 138890 ini adalah level yang sangat-sangat krusial sekali, di mana berpotensi akan membalikan arah. Jadi entry yang saya lakukan di 140.000 ini mungkin ini adalah level maksimum dari harga dropnya. Oke, dari terjadinya drop di 140.000, maka ini kemungkinan akan menjadi satu target maksimal. Nah, mengapa ini menjadi satu target maksimal? Kenapa tidak saya ambil di 137301? Ya, walaupun sebenarnya sama-sama saja bahwa ini adalah resisten become support. Itu menjadi satu pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Nah, yang menjadi satu kunci daripada mengapa 138 sekian ini menjadi satu titik di mana saya melakukan take profit adalah bagaimana perjalanan harga yang terjadi. Ya, bagaimana perjalanan harga yang terjadi ketika menuju ke level 140.000. Ini bukan sekedar berbicara tentang batasan supply demand. Kita tidak berbicara tentang supply demand saja, atau kita tidak berbicara tentang support resisten. Tapi lebih dari itu adalah kita sedang membaca alur cerita pergerakan harga. Ya, banyak sekali trader yang menggunakan supply demand atau menggunakan support resisten, klasik support resisten, akan tetapi tidak memahami secara penuh bagaimana perjalanan harga terjadi. Ya, kita percaya bahwa history repeat itself. Kejadian yang terjadi berulang itu kejadian yang terjadi di masa lalu akan cenderung terjadi berulang di market. Nah, karena kita percaya atas pemikiran ini, maka ini menjadi dasar bagaimana kita membaca pergerakan harga. Kalau kita melihat, oke, sekarang saya kosongkan dari chart yang ada di sini. Kalau kita lihat apa yang sudah terjadi di market, ketika kita tahu alasan dibalik mengapa harga terjadi, mengapa harga tertahan, baik naik dan turunnya, maka menjadi mudah sekali buat kita untuk di mana kira-kira harga akan berbalik. Apakah kita bisa melakukan entry, kemudian kita bisa melakukan exit dengan benar. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana apa yang menjadi alasan dibalik saya melakukan saya menyimpulkan bahwa area ini menjadi satu titik di mana kemungkinan menjadi target maksimum saat kita melakukan trade di 140. Ya, saat kita melakukan trade di 140. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi landasan bagaimana saya melakukan entry di 140, ini jelas sekali bahwa ini adalah swap zone, teman-teman. Ini adalah swap zone. Ya, bagaimana base, ya, bagaimana flag A di engulf oleh flag B, kemudian disinilah terjadi satu titik entry yang kita lakukan. Dan pembahasan tentang bagaimana swap zone terjadi di market, saya sudah bahas di ebook SND Mastery yang teman-teman bisa klik link di deskripsi. Ya, jadi saya sudah bahas bagaimana pentingnya swap zone terjadi. Karena swap zone itu terjadi sebenarnya dari 3 jenis. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana flag A
di break oleh flag B dan kemudian berada di level psikologis 140.000. So, ini adalah hal terbaik buat saya melakukan trade di posisi ini. Nah, mari kita lihat mengapa ini menjadi satu level penting untuk kita bisa melakukan take profit, bukan di bagian bawah, akan tetapi di sini, karena alur cerita menjelaskan hal tersebut. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi di masa lalu. Kalau kita lihat, ini adalah support become resistant. Anda melihat terjadi satu rejection yang terjadi di area ini. Ya, ini adalah satu respon market. Kemudian, ketika terjadi satu penurunan harga, membuat area supply baru. Ya, ini adalah supply rally base drop dan ini yang akhirnya merespon harga. Kemudian, ketika dia terjadi drop signifikan membuat satu base baru. Ya, ini saya kasih tanda. Saya kasih warna orange ya. Nah, inilah yang terjadi membuat satu pola Quasimodo. Disinilah harga kemudian tertahan kembali. Nah, kemudian harga turun. Turunnya harga kembali lagi tertahan dari swap flag. Ini adalah swap zone, kemudian harga naik dan akhirnya turun kembali di mana tertahan lagi oleh area base. Ya, Anda melihat bahwa harga terjadi satu rejection breakout bolak-balik di sini. Maksudnya bukan rejection bolak-balik, tetapi terjadi satu tahanan harga tertahan dari area supply dan juga tertahan dari area demand. Ini terjadi bolak-balik. Ya. Kemudian harga kembali lagi naik ke atas, kena lagi area supply, ya, area supply di sini. Kemudian turun membuat satu rejection lagi tertahan dari area demand. Oke, ini adalah area demand. Kemudian bergerak rally di sini membuat keputusan untuk melakukan breakout. Ya, harga sempat tertahan di sini. Kalau kita lihat nanti di time frame yang lebih kecil, oke, ini saya kasih warna hitam. Kita mencoba untuk melakukan encoding ya, alur cerita pergerakan harganya. Kita tidak berbicara menggunakan indikator sama sekali, tapi kita berbicara tentang bagaimana harga benar-benar terjadi dan ini bisa membuat satu pergerakan alur cerita. Ya, jadi kita bisa seperti seolah-olah bisa membaca jalan cerita pergerakan harga. Ketika teman-teman tahu alur cerita pergerakan harga, ya seperti apa dan bagaimana harga datang dari mana dan tujuannya kemana, maka kita tidak perlu panik tentunya. Ya, ketika kita mengalami satu kerugian, Anda tahu di mana harus melakukan cut loss. Itu yang pertama. Ketika kita tahu juga jalan alur cerita pergerakan harga, kita juga jadi tahu sampai sejauh mana target maksimal yang kira-kira kita harus lepas. Ya. Oke, ini kita sudah tahu bahwa ini tertahan dari area supply, hidden supply di bagian bawah, kemudian membuat satu gerakan signifikan dan ini adalah rally base rally. Dan kemudian kalau kita lihat lagi terjadi satu kenaikan yang luar biasa besar dan di sini ada gerakan post, gerakan istirahat. Nah, di sini kita melihat bahwa alur cerita yang terjadi ini harga sudah terjadi rejection dari harga yang terjadi di masa lalunya dan ini membuat sebuah keputusan baru. Dan disinilah level penting yang terjadi. So, ini menjadi level penting pengamatan kita. Maka ketika kita tahu bahwa terjadi satu decision break, membuat base baru, maka area ini menjadi important. Iya. Jadi, disinilah kemungkinan area di mana target maksimum ketika kita melakukan trade di 140. Ya, disinilah level penting yang menjadi pengamatan penting buat kita. Ya, oke, saya pikir cukup sekian untuk video singkat dari penjelasan saya bagaimana saya melakukan entry di 140, kemudian dengan target terdekat di lebih kurang di 138 sekian. Ya, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, teman-teman bisa PM saya jika teman-teman tertarik untuk membahas untuk membeli ebook S&D Mastery. Ya, teman-teman bisa dapatkan free
ya di Google Play, ada lebih kurang sekitar 50 halaman, teman-teman bisa lihat previewnya, di situ dijelaskan tentang dasar technical analysis. Ya, terima kasih buat teman-teman. Selamat pagi.